5 kali para anggota BTS berbicara tentang kehidupan cinta masa lalu mereka. Anggota BTS telah mengakui masa lalu bahwa gaya hidup mereka yang sibuk mencegah mereka untuk berkencan. Aku tidak percaya kita bisa berkencan dengan seseorang. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga kami. Gaya hidup kita sangat berbeda dari orang lain. Bahkan kalau kami berada dalam satu hubungan, itu tidak seperti hubungan yang diisyaratkan oleh kata itu, kata Jimin. Tapi ada saat-saat ketika para anggota BTS berbicara tentang kehidupan cinta mereka sebelum mereka debut. Berikut adalah beberapa momennya. Yang pertama, RM berbicara tentang pacar SMA-nya. Selama episode Problematic Man, RM membagikan beberapa detail tentang perpisahannya dengan pacar SMA-nya. Dia berbagi bahwa pacar SMA-nya punya banyak teman pria, dan sementara RM tidak melihat ini sebagai masalah sekarang, itu mengganggu dirinya yang lebih muda. Keduanya juga terus-menerus berdebat satu sama lain, dan ini mempengaruhi perasaan RM. Karena dia tidak lagi merasa bahwa perasaannya tulus, hal ini akhirnya membuat keduanya putus. 2. Jimin berbicara tentang cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Selama episode Rookie King, beberapa anggota BTS berbicara tentang kehidupan cinta masa lalu mereka. Jimin mengungkapkan bahwa dia pernah punya cinta bertepuk sebelah tangan. Jimin kemudian mengaku bahwa setiap kali dia melihat orang yang dia sukai, wajahnya akan merah dan hatinya akan menjadi gila. 3. J-Hope pada pacar masa lalunya. J-Hope punya cerita yang agak menyedihkan karena pacar masa lalunya akhirnya meninggalkannya untuk pria lain. 4. V pada cintanya yang bertepuk sebelah tangan. V juga pernah punya cinta yang bertepuk sebelah tangan dan dia ingin mengaku kepada gadis itu melalui panggilan telepon, tapi tidak pernah bisa mengumpulkan keberanian. Tema surat Suga untuk mantan pacarnya. Ketika Suga di sekolah menengah, dia akhirnya mengirimkan surat tentang mantan pacarnya ke pembawa acara radio lokal. Mengingat cinta masa laluku, tahun 3, kelas 3 nomor 13 Min Younggi. Halo, aku Min Younggi yang tinggal di Daegu. Aku malu karena aku menulis surat ke radio yang selalu aku dengarkan. Guru bahasa Korea kami meminta kami untuk menulis surat yang bisa dikirim ke radio, tulis Suga. Dalam surat itu, Suga berbicara tentang bagaimana dia mengumpulkan keberanian untuk mengaku suka pada gadis ini. Aku malu untuk mengatakannya, tapi aku menyukai seorang gadis tahun lalu di tahun kedua sekolah menengahku. Karena aku sangat malu, aku tidak dapat berbicara dengannya, jadi kami tetap berteman. Aku menjadi lebih serakah saat kami semakin dekat. Aku tidak ingin tetap menjadi teman, jadi aku mengakui perasaanku. Tapi dia bilang ya saat aku mengaku aku menyukainya, kata Suga. Tapi Suga juga mengungkapkan bahwa mereka akhirnya putus karena masa lalunya. Kami akhirnya berkencan, tapi saat itulah masalah dimulai. Karena aku sangat pemalu, aku tidak bisa bersikap wajar dengannya. Sekarang karena dia adalah pacarku, aku tidak memperhatikannya dan dibandingkan dengan bagaimana hubungan kami ketika kami hanya berteman, ada perbedaan yang jelas. Hubungan kami menjadi canggung lebih dari apapun. Kami tidak berkencan selama itu, dan karena semua masalah ini, dia berkata, mari berteman saja dan memutuskan hubungan. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku merasa seperti satu sisi dadaku kosong, aku merasa sepi, kata Suga. Dia mengakhiri surat itu dengan meminta maaf kepada mantan pacarnya dan berterima kasih padanya untuk kenangan itu. Suga menulis, aku benar-benar mengerti dari mana dia berasal ketika dia memutuskan hubungan dan aku merenung setelah itu. Aku akan memikirkan semua kesalahan yang aku lakukan dan bagaimana aku bisa memperbaiki diri. Aku juga berpikir kembali sekarang tentang hari-hari itu dan berharap aku akan berperilaku berbeda. Kalau aku bisa kembali, aku akan memperlakukannya dengan lebih baik dan aku tahu aku bisa berbuat lebih banyak untuknya. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa aku mencintainya dan menyukainya dengan bangga. Memikirkan kembali hari-hari itu menyakitkan dan menyedihkan bagiku. Kalau dia mendengar aku mengucapkan surat pengakuan ini, aku ingin mengatakan yang berikut ini padanya. Aku sangat menyesal telah memperlakukanmu seperti itu. Kamu pasti merasa sangat terluka ketika aku bersikap seperti itu. Aku pribadi berpikir kembali dan melihatnya sebagai kenangan yang baik sekarang. Terima kasih telah membuat kenangan itu bersamaku, tulis Suga. Yang kedua, 6 kali Jungkook membuat anggota lain terkejut dengan keterampilan dan pemikirannya.
Anggota BTS telah bersama selama lebih dari 10 tahun dan mereka saling mengenal dengan sangat baik. Tapi meskipun demikian, Jungkook masih dapat membuat mereka takjub dengan keterampilan, keberanian, dan pemikirannya. Apapun yang dia lakukan, anggota BTS selalu membuat mereka tertawa dan terkejut. Berikut adalah 6 kejutan ikonik yang dilakukan Jungkook untuk para anggotanya. 6. Menyempurnakan tantangan Battle Cup. Ketika Battle Cup Challenge begitu populer tahun 2019, ARMY sangat menantikan untuk melihat anggota BTS mencoba tantangan ini. Tantangannya adalah melakukan tendangan lokomotif untuk membuka tutup botol air mineral tanpa menjatuhkan botol. Suga sudah cukup yakin Jungkook bisa melakukan ini dan memintanya untuk mencobanya. Jimin, Jungkook, dan V mencoba peruntungan mereka di tantangan ini dan hanya Jungkook yang melakukannya dengan sempurna, membuat yang lain heran. 2. Mengonfirmasi bahwa dia punya nada yang sempurna, pitch perfect. Pada Run BTS, episode 150, BTS ditantang untuk menebak nada yang dimainkan di lonceng hanya sekali. Para anggota bertanya-tanya siapa di antara mereka yang punya nada sempurna untuk melakukan tantangan ini. Dan Jungkook adalah yang pertama mencoba peruntungannya. Semua orang tercengang bahwa Jungkook melakukannya dengan benar hanya dengan 1 kali percobaan, sehingga menegaskan bahwa ia punya nada yang sempurna. 3. Melakukan Nevis Swing terbalik. Saat berada di Selandia Baru untuk Bonvoyage 4, anak laki-laki ini mencoba Nevis Swing, ayunan terbesar di dunia yang disukai oleh para pencari sensasi dan bungee jumper. Jungkook mengejutkan yang lain dengan mencoba ayunan terbalik tanpa rasa takut dan benar-benar menikmati pengalaman yang menggembirakan itu. 4. Membawa kembali sebongkah es dari perjalanannya di pegunungan. Masih di Bonvoyage 4, Jungkook bangun pagi sekali untuk mendaki gunung tanpa kameramen dan hanya ditemani seekor anjing. Setelah beberapa saat, dia muncul saat dia dalam perjalanan kembali, tanpa anjing tetapi dengan lempengan es tebal yang membuat orang lain terpana. 5. Saat dia menyelesaikan tantangan bottleneck. BTS melewati tantangan 14 game individu untuk Run BTS episode 126 dan 127. Salah satu game yang disebut Bottleneck Challenge yang membuka 3 botol air mineral terbalik hanya dengan menggesek tongkat tanpa ada botol yang jatuh. Meskipun Suga adalah orang pertama yang berhasil dalam tantangan ini, Jungkook menemukan teknik untuk berhasil dan menjelaskan cara menandakan sabuan suksesnya. Dari penjelasannya, member lain mampu melewati tantangan ini juga. 6. Memotong bagian kasurnya karena terlalu besar. Selama makan malam Festa 2022 mereka, Jin memberitahu yang lain bagaimana Jungkook menggergaji kasurnya karena terlalu besar. Jungkook mengoreksinya dan mengatakan dia tidak menggunakan gergaji tapi menggunakan gunting. Mereka semua tertawa dan bertanya pada Jungkook kenapa tidak mengganti kasur saja. Jungkook berpikir itu rumit dan membuat pengaturan agar kasur diambil dan penggantinya dikirim. Jadi dia memilih untuk memotong bagian kasur yang berlebihan. Job dengan bercanda menyebutkan sebagai kejutan budaya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.